Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fajar Darmawan. Kita akan kembali membahas mengenai computational thinking atau metode berpikir komputasional. Sekarang kita akan membahas mengenai skill computational thinking yang lainnya, yaitu pattern generalization and abstraction atau generalisasi pola dan abstraksi. Seperti biasa, sebelum mulai mari kita mengucapkan doa terlebih dahulu. Kita mulai dengan baca Bismillahirrohmanirrohim. Untuk mengingat kembali bahwa computational thinking itu memiliki 4 skill, saya akan memunculkan kembali di mana computational thinking itu memiliki 4 skill yang harus dimiliki oleh kita. Dan ini dipelajari di computational thinking ini. Yang pertama adalah dekomposisi, yang kedua pattern recognition, yang ketiga abstraction, dan yang terakhir adalah algoritma. Dan di materi sekarang kita akan fokus mengenai abstraction. Apa itu abstraction? Abstraction itu adalah kemampuan dalam menyaring antara proses yang diperlukan dan tidak diperlukan. Jadi seperti kita mengeliminasi apakah dari banyaknya data atau banyaknya proses yang kita miliki, manakah yang menjadi fokus kita dan manakah yang tidak perlu kita simpan lagi karena kita sudah tidak membutuhkannya lagi. Biasanya akan dilihat dari kebutuhan informasi dari kita yang kita inginkan. Lalu kita akan membuat abstraksi dari pola yang kita butuhkan atau gunakan tersebut. Biasanya hasil dari kita mengenali pola abstraksi ini akan menghasilkan sebuah variabel. Contoh adalah seperti ini. Bagi anak teknik informatika Unpas pasti sudah tahu bahwa kampusnya itu terletak di daerah Setiabudi, Bandung, di sebelum Terminal Ledeng. Nah, kasusnya adalah jika Anda sebagai mahasiswa teknik informatika Unpas diminta untuk berangkat dari kampus Setiabudi menuju Kebon Kelapa menggunakan angkutan umum, tentunya yang diperlukan oleh Anda adalah informasi terkait angkutan umum yang menuju ke area Kebon Kelapa sebagai tujuannya. Dari situ, maka akan ada proses memilah atau mengeliminasi informasi yang tidak diperlukan. Karena yang kita butuhkan hanyalah informasi dari angkutan yang dapat kita gunakan. Hanya saja kita juga dapat melihat apakah adanya persamaan pola dari nilai angkutan yang kita gunakan. Dari kasus ini bisa disimpulkan ada beberapa cara untuk menuju kebun kelapa. Bisa saja dengan cara pertama yaitu kita menggunakan angkutan kota atau disebut di angkot di Bandung itu. Kita bisa menggunakan jurusan Ledeng Kebun Kelapa. Kita juga bisa menggunakan angkutan lain, contohnya kita menggunakan Cahem Ledeng, tetapi dari Cahem nanti harus naik lagi untuk kebun kelapa, berarti 2 kali naik. Atau kita bisa menggunakan bis Damri. Nah, dari sini berarti kita mengeliminasi Cahem Ledeng. Yang kita butuhkan adalah informasi dari angkutan kota Ledeng Kebun Kelapa dengan Damri dari Ledeng menuju Lewi Panjang yang rutenya melewati kebun kelapa. Sehingga kita akan menyaring informasinya jika kita menggunakan angkot dan jika kita menggunakan bis Damri. Jika kita menggunakan angkot, ternyata ongkos yang digunakan itu Rp7.000 dengan lama perjalanan 30 menit. Dan angkot biasanya hampir tiap menit ada. Berbeda dengan bis, ongkos yang dibutuhkan saat kita menggunakan bis ini, kita harus mengeluarkan ongkos Rp3.000 dengan asumsi perjalanan
50 menit. Dan biasanya bis ini hanya ada 15 menit sekali. Jadi tidak setiap waktu bisa kita menggunakan bis. Dari sini kita bisa memilah kira-kira kita mau menggunakan transportasi yang mana berdasarkan nilai tersebut. Sehingga kita bisa melakukan generalisasi pola dan abstraksi. Dengan asumsi kita membuat rumus seperti ini. Dengan angkutan N, maka kita dapat melakukan perjalanan A menit dengan ongkos B rupiah. Jadi kalau N diisi bis, maka nilai A akan 50 dan nilai B akan menjadi 3.000. Tetapi jika N-nya diisi angkot, maka A akan menjadi 30 dan B akan menjadi 7.000. Nah, simbol A, B, N ini biasanya kita sebut sebagai variabel. Dan variabel ini biasanya kita dapatkan di matematika atau fisika sebagai rumus. Misal A plus B sama dengan C. Di mana A, B itu nilainya bisa bebas. Bisa diisi berapapun. Dan C adalah hasil dari penjumlahan A dan B itu. Nah, variabel ini adalah sesuatu yang menjadi hasil jika kita menemukan nilai yang sering muncul seperti tadi 30, 50 dalam satuan menit atau 3.000, 7.000 dalam satuan rupiah, berarti itu bisa kita simbolkan menjadi sebuah variabel. Kenapa? Karena nilai itu akan sering muncul walaupun isinya berbeda-beda. Contoh lain adalah saat kita membuat kue. Saat kita membuat kue, maka akan ada resep, di mana resepnya misal tepung terigu 300 gram untuk membuat kue brownies. Sedangkan untuk membuat bolu kukus hanya membutuhkan 200 gram tepung terigu, 5 butir telur, sedangkan untuk brownies misal 7 butir telur. Dari situ kita bisa lihat bahwa kita bisa membuat sebuah rumus menggunakan variabel kue X dapat dibuat dengan tepung terigu A gram ditambah telur B butir ditambah gula pasir B gram ditambah vanili D sendok teh misalnya, dan dimasak dengan dikukus selama N menit. Nah, A, B, C, E, N itu merupakan variabel, sesuatu yang sering muncul tapi nilainya mungkin berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Di mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, variabel itu adalah sesuatu yang dapat berubah-ubah, berbeda-beda, bermacam-macam tentang mutu, harga, dan sebagainya. Sesuatu yang dapat berubah, faktor atau unsur yang ikut menentukan perubahan. Itu adalah variabel menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di mana dalam abstraction ini ada dua jenis variabel. Yang pertama adalah variabel input, yaitu nilainya yang akan menjadi penyebab. Biasanya nilai ini yang langsung diberikan oleh user. Misal saat A plus B sama dengan C, berarti A dan B diisi nilainya oleh user. Sedangkan C adalah variabel output. Kenapa? Karena nilai yang menjadi akibat. Dia akan dipengaruhi oleh variabel input. Kalau A diisi 3, B diisi 4, maka C akan menjadi 7 karena dipengaruhi oleh variabel input. Jadi variabel output adalah nilai yang menjadi akibat dan hasil dari proses dipengaruhi oleh inputan. Contohnya adalah ini. Jika diketahui perhitungan matematika sebagai berikut, 3 plus 2 sama dengan 5, 7 plus 3 sama dengan 10, 4 plus 1 sama dengan 5, maka pattern generalization dan abstraction dari perhitungan tersebut adalah muncullah rumus ini. A plus B sama dengan C. Pertanyaannya, kenapa harus A plus B sama dengan C?
bukan A plus A sama dengan C, B plus B sama dengan C. Kita bisa lihat dari sisi kiri dan kanan nilainya berbeda. Berarti ini harus disimbolkan dengan simbol yang berbeda. Kecuali kasusnya adalah 3 tambah 3 sama dengan 6, 5 tambah 5 sama dengan 10, 7 tambah 7 sama dengan 14, maka simbol yang digunakan akan A plus A sama dengan B. Karena kedua sisi dari pembilang penjumlahan tersebut bisa dibilang harus sama. Tapi karena ini berbeda, ini dengan ini berbeda, ini dengan ini berbeda, ini dengan ini berbeda, walaupun mungkin sama, tapi akan lebih aman menggunakan simbol yang berbeda seperti ini. A plus B sama dengan C. Maka di sini kita bisa tentukan bahwa yang menjadi variabel input adalah A dan B karena dia dipengaruhi oleh user nilainya, dan output adalah C karena hasil atau isi dari C merupakan hasil proses dari penjumlahan A dengan B. Contoh 2 adalah jika kita melihat boarding pass ini, kira-kira bagaimana pattern generalization dan abstraction? Yang perlu kita lihat adalah nilai apa saja yang sering muncul dari boarding pass ini. Di sini ada pintu, ada nama penumpang, ada kursi, nama penerbangan, kode penerbangan, terus eh, asal, tujuan, jamnya, jam kedatangan, tanggal penerbangan. Maka yang jadi variabel adalah semua nilai-nilai tersebut. Kenapa? Karena nama penumpang akan sering muncul, walaupun mungkin berbeda-beda. Nama maskapai penerbangan akan sering muncul, nomor penerbangan pun akan muncul, nomor sekuens akan muncul, tanggal, jam keberangkatan bandara asal, bandara tujuan, gate-nya, terminalnya, dan nomor kursi akan selalu muncul. Sehingga semua item itu atau atribut itu akan menjadi variabel. Walaupun ada kemungkinan Anda melakukan penerbangan, nama Anda mungkin sama, penerbangannya mungkin sama menggunakan penerbangan A misalnya, tetapi pasti nomor penerbangan, tanggal keberangkatan, bahkan nomor kursi pun ada kemungkinan berbeda. Sehingga semua nilai itu harus dimasukkan menjadi variabel. Pertanyaannya adalah yang mana variabel input dan yang mana variabel output untuk kasus ini? Untuk kasus ini, semua berdasarkan kebutuhan. Misal, jika kita ingin menanyakan siapakah yang terbang di maskapai A dari Bandung ke Jakarta dengan nomor penerbangan X, tanggal sekian, jam sekian, gate sekian dengan nomor kursi 22F. Nah, berarti data tersebut akan menjadi input dan namalah yang akan menjadi output. Baik, sekian dari saya untuk materi pattern generalization dan abstraction. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Atas atensinya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.